Halo sobat-sobat Lifestyle One, kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya, Dr. Johan Akbari, spesialis saraf dari Omni Hospital Pekayon, Bekasi Selatan. Kali ini saya akan membahas mengenai kedutan. Kedutan secara ilmu kesehatan, khususnya di ilmu neurologi, itu adalah salah satu yang namanya listrik yang berlebihan di tempat itu. Sebabnya kemungkinan bisa macam-macam. Salah satunya adalah mungkin kalau ada kedutan yang di mata itu, kalau disebutnya adalah adanya kecapean, kurang istirahat, atau sudah optimal bahkan maksimal kerjanya seseorang itu, atau dia terlalu lelah atau stres yang tinggi yang di bawah sadarnya mengeluarkan zat yang namanya adrenalin sehingga merangsang saraf-saraf di kedutan itu. Salah satunya sarafnya namanya saraf trigeminal atau saraf nervus 5. Nah, itu dia. Sebenarnya kedutan itu banyak faktor ya. Kalau kedutannya yang tadi itu disebutnya yang di mata disebutnya blepharospasm. Kedutan yang terlepas dari listrik di saraf nomor 5 atau trigeminal syndrome di situ. Ada juga kedutan di daerah otot, di lengan juga ada ya. Ada juga kedutan di bibir ya, kedutan itu gangguan di saraf nomor 7 ya, bibirnya bergerak-gerak. Itu kemungkinan memulai terjadi salah satunya mungkin stroke, mau kejadian stroke ya. Atau bisa juga kedutan di sini kemungkinan ada kekurangan kalsium di ototnya, terjadi kedutan juga. Atau ada kedutan di tiba-tiba dia kakinya itu juga otot yang kekurangan kalsium bisa juga, atau tidak keseimbangan kalsium juga bisa. Kedutan sih sebenarnya kalau cuma hilang timbul lalu nanti berapa hari kemudian sembuh, ya itu hal yang biasa, mungkin istirahat, atau siapa tahu kita kekurangan kalsium atau apa. Tapi kalau kedutannya sampai lama nggak sembuh-sembuh gitu ya, misalnya lebih dari seminggu kok masih begini juga, dan bahkan kedutannya bisa seharusnya 10 detik atau 10 detik atau sampai 15 detik. Ya, kalau sampai 1 jam kedutannya nanti disangkanya kita genit sama orangnya. Nah, ini ada sesuatu nih. Nah, itu kita mesti cek apakah itu ada sesuatu di otaknya. Ada saraf nomor 5 kan ada di batang otak, apakah ada SOL atau sebutnya space occupying lesion, atau ada tumor otak di situ, atau ada pembuluh darah di arah otak kita. Yaitu kalau ada pembuluh darah yang memberi ke otak kita di bagian namanya homunculus, kalau kita pakai yang namanya apa namanya itu kalau ini bando ya. Ini kayak bando, ini saraf ini kalau ditekan di sini di kaki bergoyang. Kalau tekan gini badan bergoyang, tekan gini muka bergoyang, tekan gini tangan bergoyang. Jadi di situ daerah homunculus namanya. Itu pembuluh darah yang arteri cerebri media yang kurang lancar di situ, ada sesuatu apa enggak? Atau ada SOL di situ. Jadi banyak faktornya. Kita butuh itu. Atau bisa jadi pemeriksaan kita cek itu untuk sentralnya. Kalau untuk yang perifer kita cek EMG, elektromiografi. Nah, di Rumah Sakit Pekayon lengkap. Lihat dari satu persatu sebabnya gitu. Kalau sebabnya kalsium yang kurang, ya kita cek darahnya benar kalsiumnya kurang. Nah, kita perlu penambahan kalsium. Kalau ternyata dicek semua normal, di CT scan juga normal, tidak ada kalsium kurang, atau tidak ada faktor risiko misalnya faktor pencetus ngopi, ngeteh, rokok, itu salah satu pencetus bisa menyebabkan kedutan. Itu semuanya bagus, tidak selalu main HP terlalu lama, saat mata itu sinar dari HP itu bisa, atau di layar di tempatnya kita main komputer itu bisa mengganggu juga. Nah itu kalau nggak ada itu sesuatu, kita cek. Misalnya apa lagi sebabnya? Kan di sini ada namanya nervus 5 atau nervus 3 minus. Di bawahnya itu, di atasnya itu ada pembuluh darah arteri, yang mana arteri itu ada pembuluh darah bersih yang berkedut dia agak nempel dengan saraf nomor 5 itu. Nah, penanggulangannya yaitu kalau yang nempel itu kita akan suntik dari sarafnya, suntik untuk membuat beri jarak antara si pembuluh darah itu dengan pembuluh darah yang di muka itu dengan saraf nomor 5 dari pusatnya di depan telinga ini, sehingga dia tidak itu ada di mana, di Omni Pekayon. Nah, atau bisa dioperasi atau dikasih alat. Tapi kalau si alat mungkin biayanya mungkin MM-an ya, atau dioperasi biasanya MM-an. Tapi kalau dari saraf mungkin sekitar di bawah 100 jutaan atau 150 jutaan lah itu biayanya. Itu. Baik, sekian sesi Tanya Dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.
Saya Dr. Johan Akbari, spesialis saraf dari Omni Hospital Pekayon. We care with patient.